Gawat, ada bom waktu incar pemakzulan Prabowo, ex-Panglima TNI ungkap upaya sabotase di lingkar pemerintah. Gatot Nurmantio ingatkan ada sabotase di istana, arahnya pemakzulan. Guys, dalam acara koalisi Aliansi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio ternyata berusaha mengingatkan Prabowo. Gatot jelasin kalau ada upaya sabotase dari dalam lingkungan istana yang mengarah ke pemakzulan, guys. Gatot beberkan contohnya kayak waktu Prabowo baru dilantik, udah ada kenaikan PPN jadi 12% yang memicu rakyat marah. Tapi akhirnya diatasi Prabowo. Lalu Prabowo minta pagar laut Tangerang dibongkar, tapi Menteri Kelautan dan Perikanan malah melawan dan melarang dibongkar. Ada juga kasus gas 3 kilo dan BBM oplosan, guys. Gatot menilai semua ini tuh bentuk sabotase yang terstruktur. Bahkan Gatot bilang kalau nggak terima dengan pernyataan ini, silahkan panggil dan ketemu. Kita analisis dulu, kenapa Pak Gatot bicara tentang, kenapa Pak Gatot baru bicara sekarang setelah berbagai kasus sabotase memang terjadi. Yang ketiga, kenapa Pak Gatot sampai mengumpulkan istilah saya manusia-manusia yang hanya memikirkan bangsa dari seluruh Indonesia dan menyampaikan hal itu. Nah, analisis saya, Pak Gatot biasanya jarang bicara dan kita tahu persis hati-hati bicara. Kita sudah sama-sama 5 tahun, hati-hati bicara apalagi hal yang sangat mendasar seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa selama ini Pak Gatot sebenarnya secara tidak langsung itu sangat mendukung Prabowo, tapi sangat takut kalau terjadi campur tangan dalam kutip Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo. Itu saya tahu sikap beliau. Nah, yang jahat lagi, ya sangat jahat lagi. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian jadi presiden, bayangkan bener, jadi presiden. Begitu jabat, bulan Januari, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani memastikan kenaikan PPN 12% sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada bulan Januari 2025. Jadi pada saat Presiden jabat, bulan Januari PPN 12% diberlakukan. Untungnya pada tanggal 31 Desember Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut, hanya mengenakan kenaikan pajak menjadi 12% untuk barang dan jasa saja. Baru jadi presiden di tahun pertama sudah disibukkan dengan ini dan harus tampil sendiri untuk membatalkan. Ini Januari. Selanjutnya bulan Januari lagi heboh ditemukan pagar laut. Masa jam berapa SMS loh di Tangerang. Pada saat itu presiden merintahkan bongkar, tetapi Menteri KKP bilang jangan dibongkar, melarang karena untuk barang bukti. Insubordinasi dari menterinya. Belum 1 bulan di bulan Januari sudah terjadi seperti ini. 2, pada 1 Februari Menteri Bahlil tentang gas melon, pakai antri-antri, kemudian ada yang sampai meninggal. Baru 2 bulan ada 3 perkara nih, dan kebijakan Bahlil dibatalkan oleh presiden. Yang keberapa itu? 3 ya. Masih bulan Februari lagi heboh bensin oplosan. Ini kalau terlambat diketahui, mesin-mesin motor masyarakat kecil itu rusak. Akhirnya berbondong-bondong isi bahan bakar di Shell. Sebelum saya lanjutkan, saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri. Saya menduga itu. Boleh saya menduga seperti itu. Kalau dia panggil saya sebagai yang menyampaikan ini. Sabotase struktural dan dilakukan oleh pemerintah kepada presiden. Hasilnya nanti saya kasih lihat hasilnya. Sampai Kejaksaan Agung menangkap beberapa dari Pertamina. Februari sudah, sekarang bulan Maret.
Menpan RB mengumumkan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan PPK. Jadi ribut. Keputusan itu menimbulkan gejolak dan Menseknek atas perintah Presiden Bapak Prasetyo Hadi pada tanggal 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan CPNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu. Dengan latar belakang seperti itu, saya sangat yakin, saya biasanya keyakinan saya atasi dengan fakta-fakta. Saya yakin bahwa Pak Gatot tidak bicara tanpa restu atau Pak Prabowo tahu. Ini saya yakin. Itu analisis atau ada dapat konfirmasi dari Pak Gatot? Saya berbagai komunikasi tertutup dengan beliau. Dugaan saya kuat sekali ke sana. Oh, dugaan ya, tapi bukan dugaan saya kuat sekali ke sana karena beliau selalu menyatakan langkah-langkah ke saya, ini saya sabar langkahnya ke sini, sabar langkahnya ke sini, sabar langkahnya ke sini, dan saya berkali-kali membuktikan bahwa apa yang dikatakan ke saya itu terjadi. Oke, walaupun tidak secara terbuka begitu ya. Jadi Bang Said tidak terbuka. Nah, cuman kok tadinya bicara begini, tadinya kita belum tahu, tiba-tiba oh terjadi gitu Ya. kira-kira. Okay. Contoh saja ke publik, dia kasih tahu saya, sebentar lagi akan terjadi loh penggantian Dirut BUMN sangat besar karena ada masalah besar yang ditengarai dilakukan kesalahan besar, maka Prabowo ngambil langkah itu. Nah, itu terjadi. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Kekhawatiran soal langkah-langkah purnawirawan ini sudah terjadi. Contoh, sikap dari mantan Presiden Joko Widodo ya, Pak Presiden Joko Widodo bilang bahwa nggak bisa wakil presiden saja kalau diteruskan perkara ini. Harus dengan presiden-presidennya, kurang lebih begitu ya. Beliau mau ngasih ancaman kepada Presiden Prabowo. Satu paket begitu? Ya, kalau anak saya dibawa-bawa, ente juga lanjut gitu. Ini pernyataan Pak Jokowi ya? Ya. Oke. Padahal saya yakin Pak Jokowi minimal orang-orangnya, apapun alasan Bang Rocky, Pak Jokowi tidak suka baca dan lain-lain, saya anggap dia baca ya. Karena minimal orang-orangnya akan kasih tahu lah ya. Kecuali orang-orangnya juga tidak baca, itu baru Bang Rocky bolehlah marah-marah gitu ya. Presiden kok tidak baca. Tapi hemat saya dia tahu persis bahwa ketentuan pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Pak Jokowi itu ketika mendengar berita itu kan dia komentarnya begini, ya nggak bisa dong menjatuhkan, memakzulkan presiden tuh hanya wapresnya. Dulu kan satu paket gitu. Beda dengan Filipina, presiden dipilih terpisah dari wapres kan itu. Itu kata Pak Jokowi. Nah itu penjelasan tuh salah, tapi menurut saya Pak Jokowi bukan tidak tahu bahwa itu salah. Ya, ya. Itu adalah menurut saya semacam ancaman terselubung. Ya, ya, pedang bermata dua ya. Pak Jokowi pasti tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar, cara menjatuhkan presiden itu disebut presiden dan atau. Dan itu bisa bersama atau bisa salah satunya, bisa presiden sendiri, bisa dulu Pak Harto sendiri juga. Kan? Lalu yang di bawahnya nih. Atau kalau sekarang aturannya kalau yang bawah yang kena, presiden yang terpilih memilih calon baru 3 orang nih. Ya, kan itu terjadi waktu Gus Dur ya. Ya bisa. Nah tapi ini soal politik, kita tunggu aja perkembangan. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purn, Gatot Nurmantio, melihat ada upaya sabotase dari lingkar pemerintahan dengan tujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Gatot melihat indikasi tersebut dari gelagat sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang kebijakannya justru kerap insubordinasi dengan kepala negara.
Prabowo tercatat beberapa kali turun tangan langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang kadung ramai di publik. Gatot membeberkan sejumlah masalah dari menteri yang ia nilai sebagai bentuk insubordinasi. Paparan itu disampaikan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami itu dalam acara reuni 5 tahun Kami di Yogyakarta, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025, sebagaimana yang ditayangkan di kanal YouTube Refly Harun dengan judul, Gatot Ajak Demo Prabowo. Masak sudah hampir 1 tahun menteri-menteri brengsek dipertahan. Anggota kabinet pertama yang disorot Gatot adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kaitannya dengan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN, 12%. Gatot mengatakan pada akhir Desember, Prabowo sampai harus tangan langsung menyampaikan langsung pembatalan kebijakan tersebut. Prabowo menegaskan PPN 12% hanya ditujukan untuk kelompok barang dan jasa mewah. Polemik selanjutnya adalah pagar laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Gatot menganggap pada saat itu Trenggono sempat insubordinasi lantaran meminta pagar laut tidak dibongkar dengan dalih sebagai barang bukti. Padahal kepala negara sudah memberikan perintah pembongkaran. Prabowo tercatat turun langsung dalam menangani permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon, Februari tahun 2025. Gas tersebut menjadi langka akibat kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer berjulam gas LPG 3 kg. Belakangan Prabowo mencabut larangan tersebut. Kebijakan Bahlil dibatalkan oleh Presiden, kata Gatot. Masih di bulan yang sama, Gatot menyebut ada permasalahan lain yang membuat heboh, yakni Pertamax oplosan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018 sampai tahun 2023. Heboh bensin oplosan. Kalau terlambat diketahui mesin motor masyarakat kecil itu rusak itu. Akhirnya berbondong-bondong ngisi bahan bakar di Shell, kata Gatot. Berdasarkan sejumlah permasalahan yang terjadi, Gatot menduga hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Melainkan ada kesengajaan untuk melakukan sabotase. Saya menduga ini adalah sabotase struktural. Di sabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri, saya menduga itu, boleh saya menduga seperti itu, kata Gatot. Ia menduga upaya sabotase tersebut sengaja dilakukan oleh lingkar pemerintahan kepada Prabowo. Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada Presiden, kata Gatot. Lagi-lagi istana harus turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan para pembantu Presiden. Kali ini yang kena sorot ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini mengenai keputusan memundurkan jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2024. Belakangan, Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memutuskan untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk formasi tahun 2024. Baru 3 bulan di tahun yang baru sudah seperti itu, kata Gatot. Gatot kemudian menyoroti sejumlah polemik lain yang menjadi ramai di masyarakat dan mencoreng muka Prabowo. Menurutnya semua masalah yang terjadi memang bagian dari sabotase. Masalah-masalah tersebut, mulai dari pemblokiran rekening tidak aktif yang merupakan kebijakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Kemudian persoalan tambang nikel di Raja Ampat, yang pada akhirnya Prabowo memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Siapa yang jelek? Presiden lagi, kata Gatot. Hal lain yang menjadi sorotan ialah terkait pernyataan mengenai tanah 2 tahun nganggur bisa disita oleh negara. Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun pemerintah tidak peduli, kata Gatot. Terbaru, mengenai pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Keputusan Prabowo tersebut menuai kontra dan serangan. Gatot mengaku tahu siapa pihak yang menyerang dengan tujuan menggemakan narasi pemakzulan terhadap Prabowo. Keputusan Presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan YouTuber Nusantara, akhirnya maksulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang, kata Gatot. Terakhir permasalahan yang dianggap memiliki kaitan dengan upaya sabotase adalah demo besar di Pati, Jawa Tengah, menuntut Bupati Sudewo mundur. Demo besar-besaran tersebut merupakan buntut dari kebijakan Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Tapi inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan, kata Gatot. Melihat indikasi-indikasi tersebut, Gatot mengingatkan agar masyarakat tidak hanya berdiam diri, apalagi menjadi bagian dari upaya sabotase struktural untuk menjatuhkan Prabowo.
Gatot mengingatkan bahwa pergantian pemerintahan tidak menambah kesejahteraan, melainkan menimbulkan kebangkrutan. Ia lantas mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan demo menuntut Prabowo mengganti menteri-menteri terkait. Ya kita ajak demo, kemana? Ke Presiden. Masa udah tahu seperti ini masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu, kata Gatot.